Yang belum duduk kan masalah murid atau lulusan satu. Gimana? Gimana? Murid atau lulusan? Kalau murid itu Pak, sampai kapan pun tetap murid. Oke. Kalau lulusan dan MTS, ada tuh. Tapi kalau yang murid sampai dia jadi orang hebat, tak hebat pun tetap murid juga. Jadi lebih panjang. Oke, biar puas kita polling aja lah. Yang setuju murid rasa. Nah, murid. Berarti sisanya lulusan. Berlima cuma kita kok kalah kita. Ya, berarti murid. Oke. Nah, cerdasnya ini di awal sebelum beriman itu atau memang seperti ini gitu. Oh, dipindahkan lagi. Oh, oke. Jadi yang berhubungan dengan akidah di depan dulu, baru nanti kecerdasan. Kemudian murid yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, cerdas, berprestasi, berkarakter bercita, mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, biru bisa disepakati ini sebagai visi kita ke depan. Oke, untuk menetapkannya saya persilakan kepada Ibu Kepala secara simbolis menyampaikan penetapan visi MTS 2 untuk 5 tahun ke depan. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Maka dengan selesainya ini satu babak ya, maka visi untuk madrasah kita sudah kita tetapkan sesuai dengan yang ada di depan. Misi. Ya, yang kemarin. Oke. Menumbuhkan keimanan, ketakwaan, dan akal beriman melalui pembiasaan ibadah, penguatan moderasi beragama, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini misi dari beriman dan bertakwa. Menumbuhkan keimanan melalui kegiatannya apa nih? Yasinan, muadarah, tadarus. Oke. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, mendalam, menyenangkan, dan berdiferensiasi guna mengembangkan potensi akademik, karakter, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis. Sudah ada langsung disini berpikir kritis. Berarti tujuan dari cerdas. Tapi kata-katanya di sini pembelajarannya aktif, mendalam, pembelajarannya aktif. Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif. Sekarang ini kan kita disuruh pembelajaran itu harus betul-betul berpusat pada murid. Bagusnya menyelenggarakan pembelajaran berpusat pada murid yang menyenangkan, mengembirakan, berdiferensiasi dan sebagainya. Kalau aktif saja bisa saja gurunya yang mendominasi. Pembelajaran berpusat pada murid. Jadi jelas, metode tidak lagi metode ceramah
digunakan selama dalam 1 tahun. Asal variasi. 3. Memudayakan literasi, numerasi, riset sederhana, pemanfaatan teknologi digital dan inovasi sebagai wujud kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Literasi, numerasi, riset sederhana. Berarti project ya PJBL. Pemanfaatan teknologi digital. Ini memang tuntutan dari pembelajaran mendalam dan KBC. Inovasi sebagai wujud kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Gimana? Oke. 4. Mewujudkan lingkungan madrasah yang bersih, sehat, aman, hijau, dan berkelanjutan melalui kebiasaan perilaku peduli lingkungan. Nah, ini kan dari kata-kata tadi. Peduli lingkungannya di misi dimasukkan. Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, hijau, dan berkelanjutan melalui kebiasaan perilaku peduli lingkungan. Oke, bisa ini kita laksanakan nanti dalam actionnya. Bisa. Oke. Lanjut ya, nomor 5. Mengembangkan karakter mandiri, disiplin, percaya diri, sehat jasmani dan rohani, serta membangun sikap saling menghargai, peduli, dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Penanaman karakter di situ kan. Mandiri, disiplin, percaya diri. Plusnya sehat jasmani dan rohani. Ada tanggapan? Nomor 5. Gimana? Nampak nggak Bu di belakang tulisannya? Nampak sih nampak. Terbaca tidak? Oh, terbaca. Nampak pasti nampak. Terbaca apa tidak? Gimana? Nomor 5. Lanjut. 6. Menanamkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, kepemimpinan, serta pelestarian budaya bangsa melalui berbagai kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, ini tuntutan KMA 1503 ini. Ya, kalau Bapak Ibu tak setuju, saya yang harus maksakan. Ini harus, karena tuntutan KMA ini. 7. Menguatkan kolaborasi antar madrasah, orang tua, komite, pemerintah, badan atau lembaga, dan masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan madrasah. Ini juga tuntutan di dalam pembelajaran mendalam dan KBC. Harus ada kolaborasi. Selama ini yang memikirkan pendidikan hanya guru. Tidak ada melibatkan wali murid, melibatkan masyarakat, tidak ada juga melibatkan badan atau lembaga lain. Ya, ini juga tuntutan dari KMA 1503. Nah, ada 7 dari visi yang kita sampaikan, ada 7 misi yang harus kita laksanakan. Ditambah atau gimana? Ya, silakan. Sebenarnya Pak, ilmu itu yang untuk melibatkan segala sesuatunya berjalan lancar Pak. Ilmu yang kita dapatkan dari guru-gurunya dengan tenaga pendidikan. Berarti di misi. Iya. Nah, pikiran apa tambahannya Bu? Meningkatkan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
Apa sambungannya Bu? Merata enak. Nah, yang melalui berbagai kegiatan pengembangan diri. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ya, kalau guru yang sudah sertifikasi kan wajib nih, harus ada peningkatan kompetensi. Dalam satu semesternya harus ikut pelatihan yang jumlah jamnya minimal 20 JPL. Satu dalam satu semester, berarti setahun harus ada 2. Tenaga pendidikan juga begitu. Sekarang kan tenaga pendidikan harus punya sertifikat kualifikasi, Bu ya. Kayak bendahara kan harus punya sertifikat bendahara. Kalau analis juga harus punya sertifikat analis. Oke. Ada tambahan lain? Melalui berbagai kegiatan kan ada pelatihan, ada workshop, ada komunitas belajar, ada MGP. Maksudnya itu kegiatan pengembangan dirinya, itu pengembangan kompetensinya. Ya. Kalau ada guru dan tenaga pendidikannya nih, murid kita nih disuruh. Jadi yang ditingkatkan kan kompetensi GTK-nya melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi GTK atau pengembangan kompetensi dan sendiri pengembangan diri. Mungkin Mas Payam ini terlalu banyak GTK-nya, ya kan? Nah, mungkin ini perlu orang bahasa Indonesia nyusunnya nih, supaya pas gitu. Mungkin ada bahasa lain, maksudnya itu melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi guru. Mungkin kegiatannya yang disebutkan atau gimana, tapi tidak lagi. Iya. Nah, GTK-nya double gitu. Mungkin kegiatannya dispesifikkan apa gitu Pak, misalnya pelatihan apa gitu. Boleh. Atau diperjelas. Ya, diperjelas kegiatannya apa. Berarti dalam kurung kita coba dulu ya. Kita tulis pelatihan, workshop, MGMP dan Kombel, komunitas belajar Kombel. Kalau lain nanti tanya apa lain-lainnya itu Pak. Kalau bentuk jenis pengembangan diri kan 4 cuma nih. Mulai pelatihan kah, mulai workshop kah, melalui MGP atau melalui komunitas belajar. Oh gitu.
Oke, ada tambahan lagi? Bulan sejahterakan. Ini yang nomor 8 ini mungkin perlu saya pertegas. Ini hubungannya nanti kan ke selain guru mengembangkan meningkatkan kompetensi di anggaran madrasah ini kan ada poinnya di BOS. Jadi program di BOS itu jalan, guru-guru pun juga ikut pengembangan diri. Berarti kedua-duanya terlaksana. Karena untuk menyelenggarakan apalagi kayak workshop itu kan madrasah menyelenggarakan, kan ada biayanya. Paling tidak untuk konsumsi dan makan. Nah jadi program keuangan jalan, program madrasah juga jalan. Ada tambahan lain? Misi? Atau lanjut dulu kita tujuan? Ya, kita lanjut dulu ke tujuan. Kalau nanti ada kepikiran nanti kita diskusikan lagi. Jadi intinya visi misi kita ini kan apalagi yang dituangkan di kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah itu adalah dokumen hidup, tidak statis dia. Kalau memang nanti sudah mulai pengkajian, sudah kita tetapkan, tahu ada pemikiran baru. Nah kalau memang sepakat nanti ditambah atau dikurangi itu boleh. Dia tidak harus sudah ditetap tak boleh berubah, tidak. Kurikulum madrasah kita ini kan tertuang nih yang visi misi tujuan di kurikulum madrasah adalah dokumen hidup. Bisa saja dia nanti 2 bulan berikutnya nanti ada kita perbarui. Kalau ada pemikiran baru gitu kan. Terutama nanti kalau ada perubahan, ya mana kita nggak tahu. 2 bulan berikutnya ganti nih Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dirjen Pendidikan Islam diganti, dikeluarkan aturan baru. Tahu-tahu dengan aturan baru visi misi kita tidak cocok, berarti harus kita revisi. Nah sekarang ini kita ancar-ancar dulu apa visi misi dan tujuan madrasah kita. Oke lanjut ke tujuan. Ini jangka panjangnya nih untuk 4 tahun ke depan. 12 bulan. Ya. Penetapannya tak bisa berlaku mundur. Atau yang untuk yang 2005 yang lama aja pakai dulu. Ya. Baru nanti yang 2026 baru yang ini. Ya. 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 Jadi untuk rensra rensranya 2025 atau 2026? Aku enggak ya, aku ya. Ya, tadi situ dulu. Apakah bisa nih ini langsung yang di untuk rensra 2025 sampai 2029? Ya. Kalau ini kan yang di kurikulum madrasahnya 100% murid menunjukkan perilaku religius. Berarti kan ini tujuan kita dari misi yang menumbuhkan bagaimana kata tadi melalui kebiasaan ibadah, budaya akhlak karimah dan pengamalan nilai-nilai Pancasila berdasarkan hasil observasi dan penilaian karakter. 100%? Ya. Kalau sampai 100% diragukan. Ini kan target. Ya, makanya nanti kan ada evaluasi. Target kita 100. Yang tercapai berapa?
Kenapa tak sampai 100? Kan apa kekurangan kita? Harus ada evaluasi. Kalau target kan harus tinggi. Lanjut. 2. Sekurang-kurangnya 90% murid mencapai ketuntasan belajar sesuai kriteria yang ditetapkan madrasah pada seluruh mata pelajaran. Ada nih peluang 10% yang tidak tuntas. Ketuntasan belajar. Maksud ketuntasan belajar di sini masa mereka mengikuti pembelajaran. Ya kan harus 3 tahun nih. Ada enggak yang pindah? Ada kan? Pindah keluar ataupun pindah masuk. Nah berarti peluangnya yang pindah keluar itu kan cuma 10% diberikan kesempatan. Kalau dibikin 100%, tak boleh keluar. Begitu sudah masuk, tak boleh keluar. Egois kita. Jadi maknanya di sini 10% itu untuk yang dia tidak menuntaskan pembelajarannya di sini, dia pindah. 3. Minimal 30% murid memperoleh prestasi pada bidang akademik maupun non akademik di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Gimana nih Bu Sonta mana? 30% berarti 300 berapa? Nah, 360 murid. Hah? Ya cita-cita, cuma kita kan harus mengukur juga. Kabupaten. Berarti siap ya? Atau dinaikkan lagi nih presentasinya? 30 ya? Oke. Siap Bu. Yang nomor berapa? Bukan tuntas pembelajaran. Kita tak ada itu ketuntasan. Bukan dia diremedi gitu. Menamatkan di MTSN 2 ini minimal setahunnya itu 90%. Kalau kita bikin 100%, berarti tak boleh keluar. Begitu udah masuk tak boleh keluar, tak boleh pindah. Nah, jadi peluang untuk pindah itu hanya 10% diberikan. Oke Bu. Iya. Enggak, berarti mindset Ibu beda nih. Nah. Yang telah terjadi, yang selama ini sudah kita alami. Saya luruskan. Di dalam pemikiran Ibu ini ketuntasan belajar. Maksud di tujuan kita yang nomor 2 ini, ketuntasan belajar itu mulai dia masuk kelas 7 sampai tamat kelas 9. Bukan pembelajaran di kelas gitu. Jadi kalau mau ada yang pindah, itu atau 10% kesempatan yang kita berikan. Nah, dia menamatkan di sini proses pembelajarannya di sini. Atau sampai kelas 8 cuma. Ya. Maksudnya gitu Bu. Ya. Makanya kan sekurang-kurangnya 90% gitu. Ya. Kalau kita buat sekurang-kurangnya 50%, kalau nanti 500 orang pindah nanti.
Iya, iya, iya. Karena kalau angka pasti, kita kan dari tahun ke tahun kan beda nih jumlah muridnya. Jadi kalau pemainnya presentasi kan tinggal ngalikan dengan angka real. Nah, kalau angka real tak bisa kita pakai di sini. Karena setiap tahun kan beda-beda jumlahnya. Oke Bu? Ya. 100% murid memiliki kemampuan literasi, numerasi, dan literasi digital sesuai dengan target capai pembelajaran yang ditetapkan madrasah. Ini hubungannya ke TKA, literasi dan numerasi. Ya tahun kemarin kita TKA semua ya pada kita ya 100%. Dua, ya itu kan accident, ya, itu accident. Oke kita kan tetap 100 semua. Jadi gimana semuanya atau ya. Kemampuan literasi dan numerasi kita nengok hasilnya nanti dari TKA hasilnya prosesnya itu kan di pembelajaran.